Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Perkenalkan nama saya Stefan Varian dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 230405078. Perkenalkan, saya Jason Sanjaya dari Ilmu Komputer dengan NIM 231401066. Ingin membawa topik perpajakan dengan judul Perpajakan dalam Perspektif Agama Buddha. Pertama kali kita akan membahas tentang konsep dasar tentang perpajakan. Apa itu perpajakan? Perpajakan adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan badan usaha melalui pemungutan pajak. Apa fungsi dari pajak tersebut? Fungsi dari pajak ada 4 macam, yaitu yang pertama fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran publik. Kemudian yaitu fungsi regulasi, mengatur kegiatan ekonomi dan sosial. Yang ketiga ada fungsi distribusi, untuk membantu mendistribusikan kembali pendapatan sehingga mengurangi kesenjangan sosial atau ekonomi. Dan yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi, menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur tingkat konsumsi dan investasi. Kemudian jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak terdapat 5 jenis. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Pajak ini yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang dikenakan yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses induksi dan distribusi. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Yang keempat ada pajak kendaraan bermotor. Pajak ini yaitu pajak yang dikenakan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Dan yang terakhir bea dan cukai. Bea dan cukainya itu pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor atau diekspor. Kemudian yaitu 4 kebenaran mulia. Yang pertama, kebenaran mulia tentang duka. Pajak sering dianggap sebagai beban. Sebenarnya pajak berkontribusi pada kesejahteraan yang lebih besar dengan membiayai layanan publik yang mengurangi penderitaan sosial. Kemudian, kebenaran mulia tentang samudaya. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan serta korupsi dalam sistem perpajakan melalui peningkatan transparansi, dapat mengurangi ketidakpuasan terhadap pajak serta penderitaan yang terkait dengannya. Kemudian niroda itu tentang pajak pengakhiran penderitaan terkait perpajakan dapat dicapai dengan penggunaan pajak yang efektif dan adil untuk kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir maga, dengan menjalankan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Selanjutnya ada konsep karma dengan perpajakan. Konsep karmanya adalah membayar pajak dengan jujur dan ikhlas dapat dilihat sebagai tindakan yang baik yang akan membawa dampak positif, tidak hanya sebagai individu, tapi juga bagi masyarakat luas. Sebaliknya, jika kita menghindari pajak atau melakukan penggelapan dana, korupsi dan lainnya dapat dianggap sebagai tindakan yang buruk yang akan membawa dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun contoh kasus seperti penyegelan Mart Center Point Medan oleh Bobi Nasution. Yang pertama, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyegel Mart Center Point di Jalan Jawa, Kota Medan karena tunggakan pajak yang mencapai lebih dari 250 miliar sejak 2011. Yang kedua, Bobi Nasution menyatakan bahwa mal tersebut telah diberikan tenggat waktu untuk membayar pajak, namun belum ada kesepakatan yang dilakukan. Yang ketiga, ada meskipun telah membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 50 miliar pada tahun 2021, mal ini masih memiliki tunggakan pajak jenis lainnya seperti pajak bangunan gedung dan biaya perolehan hak dan tanah dan bangunan. Yang keempat, tunggakan pajak tersebut belum tentu termasuk potensi pajak dari apartemen yang berada di dalam mal, sehingga totalnya dapat lebih besar dari 250 miliar. Yang kelima, Pemkot Medan memberikan waktu hingga tanggal 30 Mei 2024 untuk PT ACK pengelola untuk membayar kewajiban pajaknya, jika tidak mal tersebut akan segera dibongkar. Sekian dan terima kasih dari kami. Apabila ada kesalahan harap dimaklumi.
Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di dalam kolom komentar.